warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ya. Oke, sebelumnya kita udah sama-sama pelajari tentang materi firewall, khususnya filter rule input ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutin materi masih di filter rule, tapi untuk chain forward. Nah, nanti kita sama-sama simak ya materinya. Ini saya udah siapin di sini satu topologi. Nah, ini saya udah siapin satu topologi. Di sini ada satu router, satu akses internet, ada satu PC klien dan satu laptop klien. Jadi di sini ada 3 network ya. Pertama network internet, yang ke internet, terus ada network yang LAN sama network yang wireless LAN. Nah, untuk tipe IP-nya ini yang buat ke internet pakai static IP, ke network LAN juga static IP, ke wireless LAN-nya kita menggunakan DHCP IP, dynamic IP. Adapun nanti target materi kita hari ini nih, pertama kita akan menghubungkan jaringan LAN sama jaringan wireless LAN supaya terhubung ke internet. Terus yang kedua, kita akan mengkonfigurasi jaringan LAN sebagai static network sama wireless LAN sebagai DHCP network. Terus yang ketiga, kita akan memblokir akses ya internet dari jaringan LAN. Kita akan blokir satu situs gitu di internet dengan menggunakan protokol ICMP untuk jaringan LAN, dan untuk jaringan wireless LAN-nya kita akan ngeblok satu situs di internet yang menggunakan protokol web ya, HTTP atau HTTPS nanti. Nah, nanti kita akan memfungsikan fungsi filter rule forward di sini. Nanti kita akan coba pahami sama-sama melalui skema ini bagaimana si filter rule, firewall filter rule forward ini bekerja. Oke, bagaimana proses konfigurasinya? Kita simak bareng-bareng ya. Oke, setelah tadi kalian udah lihat ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita persiapkan? Tadi kita perlu satu buah router ya. Di sini saya udah siapin satu buah router 94931 yang dia punya Ethernet, kabel sama wireless. Terus saya di sini sediain satu kabel UTP untuk ke PC klien yang LAN, sama laptop ini buat yang klien wireless, sama ini ada koneksi internetnya dari sini. Nah, nanti yang di video sebelumnya kan kita pakai internetnya lewat tethering ya, lewat DHCP IP. Nah, sekarang kita akan coba melalui static IP. Bagaimana konfigurasinya pasti akan beda ya, agak sedikit harus lebih teliti daripada ketika kita menggunakan DHCP IP. Nah, setelah udah disiapin, kita harus pastikan dulu nih kabel-kabel kita ini bener nyoloknya di port yang sesuai. Tadi di skema topologi tadi untuk yang PC client ini kabelnya ke port 2 ya. Dia juga akan yang mengontrol si mikrotiknya, si routernya, dia akan melakukan konfigurasi melalui PC clientnya. Dan ini yang internet kita ke port 1. Ingat, kita jangan fokus ke monitor kita aja, perhatikan juga ke periferalnya. Ini pastikan lampu indikatornya nyala, artinya kabelnya berfungsi ya. Baru nanti kita lihat ke monitor, pastikan di Winbox kita aplikasinya router yang mau kita setting ini udah terbaca, udah terdeteksi. Oke, kita nanti langsung mulai ke proses konfigurasinya seperti apa.
Oke, kita masuk ke proses konfigurasi. Kita tadi udah sama-sama lihat topologinya ya, skemanya, IP-nya. Kita akan coba sama-sama praktekkan proses konfigurasinya. Kita langsung buka aja aplikasi Winbox kita. Ya, perlu diketahui ini router yang saya pakai ini udah saya reset, no default ya posisinya, makanya di sini IP-nya udah 00. Jadi nanti kita masuk ke routernya menggunakan MAC address ya. Kita langsung aja mulai, kita masuk melalui MAC address, kita pilih MAC address, isi loginnya ini masih admin ya, passwordnya masih kosongkan. Lalu kita masuk ke dalam settingan routernya. Oke. Nah, di sini kita udah masuk ke halaman utamanya mikrotiknya. Yang awal kita perlu setting adalah, kita bisa lihat dulu di sini di topologi kita. Di situ kita lihat yang jalur dari router ke internet dulu. Nah, di sini kita ketahui IP-nya IP statik. Nah, dengan network 10.2.30/xxx/26. XXX di sini sama dengan nomor absen. Jadi nanti XXX ini nih oktet keempatnya diisi nomor absen kalian, ceritanya gitu. Terus gateway-nya 10, 20, 30, 40 dan DNS-nya 8888 atau boleh pakai DNS yang lainnya. Bebas aja ini mah. Ini yang perlu diperhatikan, ini network IP internetnya ini ditentukan secara statik berdasarkan nomor absen kamu. Jadi misalkan absen kamu absen 25, berarti nanti IP ether 1 di routernya 10, 30, 10, 20, 30, 25 kalau absen kamu 25/26 kayak gitu. Oke, kita langsung mulai. Kita setting dulu IP ether 1 yang ada di router kita. Kita masuk ke IP, menu IP, address, lalu kita tambahkan satu alamat address ya. Di sini kita tambahkan alamat. Untuk ether 1 kita pilih dulu interface-nya ke ether 1 ya. Ini sebaiknya kalau kalian pengen mengurangi kesalahan, kalau bisa pilih dulu interface-nya baru isi address-nya, alamatnya. Kita masukkan network-nya 10, 20, 30, misalkan absen saya 38 misalkan ya, /26. Lalu kita apply. Oke. Nah, kemudian kita sekalian masukkan juga IP untuk ether 2 sama WLAN nih. Ether 2 di sini IP-nya statik juga. Di sini cuma ada keterangan network LAN. Network LAN-nya 172.20.30.0/29. Berarti nanti kalian harus pilih dari range /29 ini berapa IP yang tepat untuk ether 2 router kamu. Nah, kalau lihat dari slash-nya kan 29, berarti cuma ada 6 ya, 6 range, 6 IP yang bisa dipakai dari 172.20.30.1 sampai 172.20.30.6. Nah, misalkan di sini kita akan gunakan IP ke-6. Kita masukin. Pilih ether 2. Kita masukkan IP-nya 172.20.30 ya, 20.30.6/29 untuk ether 2. Sorry. Ya, ini salahnya, harus .6/29 apply. Oke. Selanjutnya kita ke WLAN. Nah,
Biasanya kalau default ini WLAN-nya masih disable, makanya sebelum kita kasih alamat WLAN kita harus aktifkan dulu interface WLAN-nya. Kita masuk ke menu wireless di pojok kiri ini di atas, terus ke sub menu interface, terus klik WLAN-nya. Ini biasanya statusnya masih terdisable, lalu kita checklist untuk mengaktifkan interface WLAN-nya. Nah, setelah itu kita baru masukkan addressnya, alamatnya untuk WLAN 1. Nah, di sini kita pilih interface-nya WLAN 1, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.50 titik. Nah, lihat di sini. Back to topologi dulu. Nah, di sini network WLAN-nya 192.168.50.0/28. Nah, /28 berarti ada 14 IP ya yang bisa dipakai. Totalnya ada 16, tapi yang satu jadi network, yang IP pertama ini yang 0, yang terakhir IP 15 50.15 sebagai broadcast. Jadi yang bisa dipakai alamat IP 192.168.50.1 sampai 192.168.50.14, karena ini /28. Jadi kita bisa ngasih alamat untuk WLAN 1 itu antara 50.1 sampai 50.14. Misalkan di sini saya mau pakainya IP yang terakhir yang bisa dipakai, berarti titik 14/28. Apply. Oke. Nah, setelah 3 interface ini udah dikasih alamat, selanjutnya kita fokuskan dulu untuk network yang dari router ke internet dulu. Jadi pastikan routernya connect internet dulu, baru kemudian kita koneksikan klien LAN ini sama WLAN ini supaya bisa connect internet. Jadi kita fokus ke koneksi antara Ether 1 sama internet dulu. Nah, caranya gimana? Kemarin udah dibahas ya di video sebelumnya, cuma dia menggunakan IP dinamik. Makanya prosesnya cepat ya. Jadi ketika pakai DHCP client dapat IP terus statusnya bound, otomatis routernya bisa connect internet. Nah, kalau kita pakai IP statik seperti kasus yang sekarang, kita harus perhatikan pertama adalah setelah tadi Ether 1 dikasih alamat, hal berikutnya harus diperhatikan adalah alamat gateway. Ini yang harus jadi yang harus diperhatikan gitu. Karena ini penting, gateway ini alamat supaya si router ini bisa terhubung ke routernya ISP, ceritanya begitu. Jadi jalan keluar ke internetnya harus melewati gateway ini yang 10, 20, 30, 40 yang ada di topologi ini. Kemudian kita juga harus setting DNS sendiri karena ini statik ya. Kalau kemarin kita pakai dinamik otomatis terisi karena kita sebagai klien dari server DHCP. Dan untuk kasus ini karena statusnya statik, jadi kita harus melakukan konfigurasi sendiri. Nah, apa yang harus dikonfigurasi setelah kita mengkonfigurasi alamat-alamat interface-nya? Yang pertama kita harus mengkonfigurasi alamat gateway. Kita harus memasukkan alamat gateway tadi ke dalam sebuah routing list ya, root list yang ada di menu IP root. Nah, root ini terus kita tambahkan alamat gateway yang tadi ada di topologi. Ini sebelumnya kok udah ada list ini sih Pak? Nah, ini yang 3 ini nih dia mengikuti alamat IP yang kita pasang di interface. Jadi ini namanya default rootnya ya. Otomatis dia tercreate ketika kita memasukkan alamat IP di dalam sebuah interface. Nanti di root listnya akan muncul sendiri. Terus kenapa harus kalau gateway ke internet tadi kita harus tambahkan? Nah, karena dia itu alamat IP yang ada di router, bukan router kita. Jadi router yang ada di seberang router kita.
Jadi untuk bisa nyebrang ke network berikutnya, makanya kita harus masukin gateway ke root list sendiri karena kita IP-nya statik. Kita tambahkan add. Terus di sini yang harus diisi pertama adalah DST address atau destination address. Di sini kita isinya 000/0 ya. Kenapa isinya 00/0? Karena ini kan kita mau kenapa masukin gateway ini supaya kita bisa nyebrang ke network yang ada di internet sana ya, network yang ada di internet. Nah, terus kenapa 00/0? Nah, 00/0 ini kan mencakup IP dari 0, 0, 0, 0 sampai 255, 255, 255, 255. Jadi ya nanti semua IP bisa dipanggil yang ada di internet. Artinya kita kan kalau ngakses internet itu nggak pernah tahu IP berapa yang kita akses. Jadi makanya kita di sini pakai defaultnya yang 00/0 supaya kita nanti bisa mengakses semua alamat IP yang ada di internet. Nah, baru kita di sini masukkan alamat gateway-nya. Ini masukkan alamat gateway-nya 10, 20, 30, 40. Baru kita apply. Pastikan di sini statusnya reachable ether 1. Baru kita oke. Nah, sampai sini kita sebenarnya udah bisa connect ke internet. Cuma hanya bisa connect internet ketika yang kita panggil adalah IP address-nya. Contoh, misalkan di sini kita ping ke 888 ke DNS-nya Google misalkan. Nah, di sini dia langsung udah terhubung. Cuma dia bisanya cuma manggil IP. Nah, terus kalau kita manggilnya domain misalkan kompas.com misal. Nah, dia pasti nggak akan bisa manggil karena kompas.com itu bentuknya domain. Untuk bisa manggil menghubungi situs atau uji koneksi ke situs yang berbentuk domain melalui domain, kita harus masukin dulu DNS tadi. Ini DNS yang ini, makanya di sini ditampilkan DNS-nya berapa. Kita masuk ke menu IP DNS. Nah, di sini kita harus masukkan sendiri alamat reference DNS server yang kita akan pasang sebagai referensi. Jadi dia akan mencari, misalkan kita nyari domain a.com, nanti dia akan menyarikan alamat IP-nya berapa. Nah, ini misalkan kita pakainya DNS-nya Google. Oke, kita apply. Lalu oke. Coba sekarang kita tes lagi, kita melalui new terminal ping kompas tadi ya. Tadi sebelumnya kan ketika belum dimasukkan DNS IP, dia nggak bisa manggil domain. Nah, setelah kita masukin DNS, nah ini kayaknya trouble nih koneksinya. Coba kita ping detik. Nah, oke, tadi yang kompas nggak connect ya, mungkin lagi trouble yang kompasnya. Nah, ketika kita buka situs yang lain ini, kita misalkan contoh ping ke detik.com, ini kita manggilnya domain ya. Kalau tadi kan ke 88 ke IP. Jadi ketika kita manggil domain, ya otomatis IP DNS server referensinya harus dimasukkan ke dalam router kita supaya dia bisa menerjemahkan dari IP ke sebuah alamat domain. Oke, sampai sini router kita udah connect ke internet. Nah, dari sini nih kita udah terhubung ke internet. Di bagian ini kita udah terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan hubungkan jaringan LAN dulu. Jaringan LAN kita pastikan nanti akan terhubung ke internet. Tadi yang baru kita setting itu adalah IP-nya Ether 2. Nah, setelah Ether 2-nya dikasih alamat,
kita masukkan dulu IP PC kliennya. Oke, karena dia statik jadi kita harus manual memasukkan alamat IP di PC klien yang LAN ya, ini yang jalur kabel ini. Dia punya network 172.30.30.0/29. Tadi di Ether 2 router kita udah pakai IP 172.20.30.6 ya, yang terakhir. Berarti sekarang tersisa dari 172.20.30.31 sampai 172.20.35 yang bisa dipakai untuk alamat IP si PC klien ini. Ingat nih, yang masih belum paham subnetting ya, tolong belajar lagi, ini sangat penting untuk memahami ini nih, pengaturan alamat IP-nya. Oke, kita sekarang setting dulu alamat PC-nya 172.20.30. Misalkan di sini saya mau pakai IP 4. Nah, /29 berarti subnet masnya 255.255.248. Gateway-nya berapa? Ingat gateway-nya. Gateway-nya itu berarti alamat IP yang ada di depan si PC ini. PC ini kan terhubung ke Ether 2 router. Berarti gateway-nya PC ini alamat Ether 2 si router. Paham ya? Alamat Ether 2 si router, karena PC yang LAN ini nih terhubung ke router Ether 2. Oke, jadi di sini kita isi alamat Ether 2-nya router karena dia sebagai gateway-nya si PC LAN kita. Berarti di sini 172.20.30.6. Terus kita masukkan preference DNS-nya. Kenapa di sini kita harus masukin preference DNS padahal kita udah masukin alamat DNS di router kita. Nah, karena si PC ini IP-nya statik, makanya kita harus masukkan sendiri alamat DNS-nya di PC klien tersebut. Oke. Nah, sampai sini kira-kira udah connect belum nih PC klien kita? Wah, kita coba aja. Oke, kita coba melakukan uji koneksi. Nah, kita coba di sini ping ke detik ya. Tadi kan kita juga nyobain ke detik.com. Wah, ternyata belum connect nih. Kira-kira kenapa? Wah, iya, ternyata kita belum melakukan konfigurasi NAT, firewall NAT. Kenapa perlu melakukan konfigurasi firewall NAT? Karena NAT ini fungsinya untuk mentranslasikan alamat IP privat supaya dia menjadi IP public, disamarkan menjadi IP public. Jadi kita perlu tambahkan satu settingan firewall NAT, ada di menu IP firewall, lalu di sini ada sub tab menu NAT NAT. Kita tambahkan satu rule di sini, masuk ke sub general. Di sini kita harus setting parameter chain. Kita settingnya src NAT ya. Ini sama seperti di video sebelumnya. Ini harus dilakukan karena IP klien itu kan IP-nya privat. Jadi kita harus samarkan IP privatnya. Lalu setelah chain kita perlu setting parameter out interface. Interface berapa? Kita lihat aja interface mana yang digunakan untuk koneksi ke arah internet, ke ISP. Nah, di kasus ini kita menggunakan Ether 1 yang terhubung ke internet. Lalu kita lakukan penyetingan submenu action. Di sini kita pilih actionnya masquerade. Masquerade itu artinya menyamarkan. Jadi dia akan menyamarkan semua source address, source NAT yang akan keluar melalui Ether 1, dia akan disamarkan, dia akan di masquerade. Oke, kita apply, kita oke. Lalu kita kembali ke pengetesan. Kita back to PC kliennya. Di sini kita coba lakukan ping lagi ke detik.com. Nah, di sini
koneksinya udah terhubung antara jaringan LAN yang pakai kabel ini, PC LAN ini ke internet. Jadi tadi router udah connect internet, LAN udah ke internet, berikutnya kita ke jaringan WLAN-nya. Seperti apa konfigurasinya? Tetap konsentrasi ya, simak. Sekarang istirahat dulu, coba tarik nafas dulu, minum dulu, silakan. Nanti kita lanjutkan, kita istirahat dulu 2 menit, beberapa menit ya. Oke, kita kembali lanjutkan lagi ya. Tadi sedikit istirahat sebentar supaya kalian rileks dulu. Oke, kita lanjutkan tadi setelah kita udah menghubungkan jalur Ether 1 ke internet, terus jalur LAN juga ke internet. Selanjutnya kita akan menghubungkan atau mengaktifkan jalur wireless LAN. Sebelumnya tadi WLAN 1 udah diaktifkan dan juga udah dikasih alamat IP ya, berdasarkan skema topologinya. Sekarang kita selanjutnya adalah mengaktifkan fungsi access point di router ini. Jadi fungsi access point untuk WLAN 1 supaya klien laptop ini bisa terhubung ke WLAN 1 atau ke jaringan wireless LAN-nya. Oke, kita mulai aja konfigurasinya. Kita pertama masuk ke menu wireless. Nah, di sini udah ada satu interface WLAN 1 ya, yang sebelumnya kita udah aktifkan. Kita klik 2 kali, klik kanan 2 kali. Terus kita masuk ke tab menu wireless di sini. Di sini ada beberapa parameter yang akan kita atur. Yang pertama adalah mode, ini yang utama nih. Parameter ini yang menentukan si WLAN 1 ini, wireless ini akan jadi station atau client atau sebagai access point. Nah, di kasus ini kita akan memfungsikan router ini sebagai access point untuk klien wireless LAN-nya. Oke, kita back to Winbox lagi ya. Nah, mode-nya kita setting sebagai AP bridge ya. AP bridge ini parameter yang digunakan untuk mengaktifkan fungsi access point. Oke, setelah setting mode-nya di sini ada band ya. Bandnya tuh menentukan dia untuk standar wireless apa. Di sini ada pilihannya, ada B, only G, BG atau only N, BGN. Ini yang menggunakan frekuensinya 2,4 ya, 2,4 GHz. Ini defaultnya sih BG ya. Kita bisa juga pilih B aja, G aja, BG atau BGN. Ini sesuaikan standar sama klien kita. Klien kita dia pakai standar wirelessnya yang mana gitu. Ini berhubungan sama kecepatan ya, BG sama N ini. Dia kecepatannya beda, kecepatan transmisinya. Oke, misalkan kita di sini settingnya semua aja ya, 2 GHz, B, G sama N standarnya. Terus channel width-nya kita biarkan aja 20 MHz. Nah, frekuensinya di sini channelnya kita bisa pilih. Ini harusnya kita nyeting ini nih, harus lihat di mana si access point itu akan disimpan ya. Jadi kita lihat dulu channel sekitarnya ada nggak access point lain yang aktif. Kalau ada, kita harus atur frekuensinya supaya dia tidak sama dengan access point yang satu area dengan dia. Itu. Ini defaultnya dia pakainya frekuensinya 2412 atau channel 1 ya. Nah, misalkan di area itu ada access point lain, kita kalau bisa jangan sama frekuensinya dengan access point yang tetangganya gitu. Minimal itu kalau standarnya tuh harus beda 5 tingkat ya. Misalkan punya tetangga access point kita 2412. Nah, berarti punya kita nih nanti kalau mau disetting deket sama access point itu minimal 5 tingkat loncatnya, 1, 2,
345. Nah, di 2437 atau di channel 6 ketika banyak akses point di sekitar area yang nanti akses point kita simpan, itu menggunakan channel 1 atau 2412 seperti itu. Nanti kalian bisa baca lagi ya konsep wirelessnya. Misalkan ini saya pakai default aja 1 karena kebetulan di sini cuma router ini yang diaktifkan. Nah, kemudian kita setting SSID. SSID ini nanti nama jaringan yang akan muncul atau terdeteksi sama si klien, entah itu router, entah itu laptop ataupun handphone misal atau tablet gitu. Misalkan kita kasih nama misalkan AIJ TKJ misalkan, strip atau underscore TKJ. Nah, kita bikin SSID-nya itu, terus kita di sini sebenarnya ada opsi namanya security profile, artinya si wirelessnya ini nih akan di password atau enggak nantinya akses pointnya. Misalkan di sini saya kasih contohnya yang tidak di password dulu ya. Ini status security profile default. Nanti setelah kita uji udah connect baru kita kasih password. Misalkan di sini saya kasih parameternya masih default, artinya tidak di password. Tidak di password. Ya, oke, kita apply terus oke. Nah, proses selanjutnya kita lihat di sini topologi wireless LAN ini, dia IP-nya dinamik, artinya kita harus bikin DHCP server untuk jaringan wireless LAN ini. Artinya si interface WLAN 1 harus kita setting sebagai DHCP server supaya nanti klien-klien laptop ini nih atau klien-kliennya wireless LAN ini akan dapat IP secara dinamik atau otomatis akan dapat IP ketika dia terhubung ke SSID tadi, AIC TKJ tadi. Gimana kita settingnya? Kita setting DHCP itu di menu IP DHCP server. Kalau di video sebelumnya kan kalian sebagai DHCP client ya, sekarang jadi DHCP server. Gimana nyetingnya? Ini cukup mudah banget ya. Di sini ada menu DHCP setup, kita klik, lalu kamu pilih interface mana yang akan dikasih atau akan diaktifkan DHCP servernya. Di sini kita pilih WLAN 1 ya, karena ini yang terhubung ke jaringan wireless LAN. Lalu next, di sini akan muncul network yang digunakan si DHCP servernya ini. Dia akan mengikuti alamat IP yang diberikan untuk interface WLAN 1 yang di awal tadi kita setting. Ini udah sesuaikan sama ini ya, skema topologinya. Dia otomatis muncul. Nah, ini ada DHCP gateway networknya. Di sini IP 50.14 atau alamat IP-nya si WLAN 1. Dia akan jadi gateway semua klien yang terhubung di jaringan wireless LAN. Jadi nanti IP gateway-nya itu 14. Nah, di sini nanti ada address to give out atau IP yang akan diberikan untuk setiap klien yang terhubung ke jaringan wireless LAN. Di sini ada range IP dari 192.168.50.1 sampai 192.168.50.13 sesuai dengan alamat networknya 192.168.50.0/28. Yang tadi kan yang IP ke-14 nya dipakai untuk WLAN 1, jadi sisanya sekarang tinggal yang range 1 50.1 sampai 50.13 sesuai network yang tadi /28 tadi. Terus next, ini ada DNS nya, dia ngikutin yang pertama kita setting. Terus ada list time, ini waktu pembagian IP nya akan setiap 10 menit ya akan terjadi ini pertukaran IP nya. Nah, di sini status
di DHCP listnya nih masih merah. Kenapa? Karena belum ada satupun klien yang terhubung ke wirelessnya. Sekarang kita akan coba testing hasil dari konfigurasi wireless LAN ini. Ini tadi ya statusnya nggak pakai password. Pertama yang harus kita pastikan adalah pastikan klien laptopnya akan dapat IP otomatis dari DHCP server. Ya, kita buka klien wirelessnya di sini. Kita buka klien wirelessnya. Kita pastikan pertama muncul SSID tadi TKJ AIJ TKJ yang tadi di setting sebagai SSID si access point yang kita aktifkan. Nah, di sini ada nih AIJ TKJ. Kita klik connect. Nah, kenapa langsung connect? Karena nggak dikasih password tadi. Nah, setelah ini kita harus memastikan alamat IP yang didapat sama si laptop ini, si klien wireless ini. Harus dipastikan networknya sesuai dengan alamat network yang digunakan untuk jaringan WLAN. Caranya gimana memastikan IP-nya? Kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan perintah ipconfig. Nah, kita lihat di sini dia akan mendapatkan IP berapa. Nah, di sini dia dapat IP 192.168.50.13 ya. Lihat subnetnya sesuai ya, gateway-nya 192.168.50.14 sesuai sama DHCP server tadi yang diatur di routernya. Sekarang kita uji koneksi, kita melakukan ping misalkan ke sebuah situs, misalkan ke situs sekolah kita SMK Negeri 4 SMKN 4 bogor.sch.id. Nah, ini udah terhubung ya. Terus kita coba juga misalkan melalui browser ya, Chrome. Kita misalkan buka Chrome. Nah, misalkan kita buka satu situs sekolah kita misalkan. Ya, ini udah terhubung ke internet yang jaringan WLAN satunya. Oke, terus selanjutnya kita akan melakukan target berikutnya, yaitu di target yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, ingat tadi yang WLAN access point-nya kita belum melakukan settingan password ya. Nanti di next video berikutnya akan kita buat access point-nya ada passwordnya. Nah, untuk contoh ini kita nggak pakai password dulu. Oke, nanti setelah ini kita lanjutkan ke tugas yang ketiga. Oke, akan kita lanjutkan lagi proses konfigurasi kita. Kita akan lanjutkan ke poin ketiga dulu ya. Di sini targetnya memblokir sebuah situs di internet pada jaringan LAN yang menggunakan protokol ICMP. Jadi tadi kan jaringan LAN-nya udah terhubung ke internet nih. Sekarang kita harus blokir salah satu situs. Jadi kalau di logikanya firewall mah ada drop few except any. Jadi tutup beberapa atau halang blok beberapa, sisanya boleh. Nah, di sini di kasus target ketiga ini kita disuruh blokir sebuah situs. Contoh satu situs aja di blok yang ada di internet yang melalui jaringan LAN yang melewati protokol ICMP. Nah, kita akan pakai yang global dulu ya, jadi nggak pakai protokol ICMP dulu biar kalian paham dulu. Nanti setelah itu kita pakai ICMP-nya. Di sini misalkan kita akan blokir situs sekolah kita ya. Nah, ini sebelum kita setting blokirannya, kita pastikan dulu nih koneksinya ke internetnya masih connect. Misalnya nih kita buka situs sekolah kita nih. Nah, masih terhubung ya. Sekarang nanti kita blok nih ketika jalur dari
PC LAN ini nih, jalur kabel ini kita akan blokir ketika dia mengakses situs sekolah kita. Gimana cara konfigurasinya? Kita masuk lagi ke settingan router kita. Oke, settingan router kita masuk ke menu IP, firewall, filter rule. Di sini kita tambahkan satu rule, satu aturan. Untuk filter rule kita masuk ke tab general. Di sini kita isi chain dengan parameter forward. Ya, ingat fungsinya forward, dia akan melakukan filtering paket yang akan melewati si router. Nah, ketika si paket dari LAN ini, jalur LAN ini akan ke internet, dia pasti akan melewati si router. Beda dengan video sebelumnya menggunakan input yang memfilter paket yang akan masuk ke dalam router. Kalau ini yang akan melewati router. Jadi kita gunakan forward parameternya, lalu kita isi interface-nya. Interface ini artinya si paketnya yang masuk melalui port berapa gitu, port mana. Nah, karena tadi kan untuk jaringan LAN berarti kita isinya Ether 2. Jadi interface-nya si paket itu masuk melalui Ether 2 kan, karena jalurnya LAN PC itu nempel sama Ether 2-nya router. Terus out interface-nya jelas ke Ether 1 karena Ether 1 yang akan menghubungkan router kita ke jalur internet. Artinya pintu keluarnya lewat Ether 1, pintu masuknya si paket itu melalui Ether 2 karena dia asalnya dari jaringan LAN tadi. Nah, berikutnya kita isi destination address-nya. Destination ini nih tujuan si paketnya. Nah, tadi kan tujuannya ke salah satu situs yang akan kita blok. Sedangkan tadi kita akan rencananya mau ngeblok situs sekolah kita. Jadi ketika PC klien ini akan membuka akses ke jalur situs sekolah kita akan blokir. Nah, di sini harus berbentuk address. Sedangkan tadi sekolah kita tuh domainnya SMA Negeri 4 Bogor sh.id. Nah, kita nggak tahu nih IP-nya ceritanya. Untuk itu kita akan cari tahu dulu IP dari situs sekolah kita itu apa. Caranya gimana? Kita buka command prompt, terus kita masukkan perintah ns lookup. Sorry ya. Ini pastikan koneksinya harus connect dulu ya ke internet ya. Ini blokirannya belum aktif nih. Kita mau cari dulu, tahu dulu alamat IP dari situs sekolah kita. Kita ketik smkn 4 bogor.sch.id. Nah, di sini nanti ketemu nih alamat IP domain, sebuah domain dari situs internet. Ini kebetulan IP-nya ada satu ya. Oke, setelah IP-nya udah kita dapatkan ya, terus kita copy IP dari situs target kita, target blokir kita copy, lalu kita masukkan, kita kembali ke settingan router lagi, kita masukkan ke parameter destination address ini, kita paste di sini, lalu kita ke menu action, kita pilih parameter drop. Jadi alur logikanya gini, jadi ketika ada paket yang akan melewati router forward ya di sini yang tujuannya ke alamat situs target ini, yang masuknya melalui Ether 2,
dan keluarnya melalui Ether 1 itu akan dilakukan drop. Jadi ketika ada paket yang lewat akan melewati router yang masuknya melalui Ether 2 dan keluarnya melalui Ether 1 yang tujuan akhirnya ke situs SMKN 4 tadi, itu akan di drop oleh si firewall. Oke, kita apply, kita oke. Nah, di sini kita belum mengatur parameter protokol ya. Kalian pahami dulu ini yang aturan generalnya. Terus kita coba buka melalui melalui browser dulu. Kita buka melalui browser situs targetnya ya. Nah, di sini dia tidak bisa terhubung ke situs tersebut. Terus kita coba juga melalui situs melalui command prompt. Jadi ketika kita melalui browser, dia itu melewati atau menggunakan protokol web. Dan ketika kita menggunakan command prompt ini, dia menggunakan protokol ICMP. Coba kita ping ke situs targetnya. Nah, ketika dia melalui protokol ICMP juga dia nggak bisa connect nih. Nah, padahal di target kasus kita tadi dia ngebloknya harus ketika dia menggunakan ICMP aja. Nah, di sini ketika dia menggunakan browser juga keblok. Nah, harusnya di kasus poin ketiga ini dia hanya terblokir ketika kita mengaksesnya melalui protokol ICMP. Nah, kenapa ini dua-duanya bisa keblok? Karena kita masih menggunakan rule yang generalnya. Nah, sekarang kita baru aktifkan nih aturan yang sesuai dengan target tadi poin ketiga. Kita sebenarnya tinggal tambahkan aja parameter di kolom protokolnya. Kita tambahkan parameter di kolom protokol ini, kita pilih parameternya ICMP, kita apply lalu oke. Nah, sekarang kita coba lewat protokol web yang tadi kan sebelumnya keblok nih. Kita coba buka melalui protokol web. Nah, sekarang udah terbuka situsnya karena memang itu tugas yang di poin 3 itu ngebloknya bukan di browser, bukan di web, tapi di ICMP. Sekarang kita coba buka melalui protokol ICMP atau melalui ping ya, situs target kita. Kita lihat sini. Nah, kita lihat di ICMP dia terblokir, tapi di browser dia kebuka situsnya. Bisa dipahamin ya maksudnya ya. Lihat di poin ketiga tuh, memblokir sebuah situs di internet pada jaringan LAN yang menggunakan protokol ICMP. Jadi ketika dia membuka situsnya tidak melalui protokol ICMP, situs target tersebut tetap bisa diakses gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke poin keempat. Gimana konfigurasinya? Sebenarnya ini nggak beda jauh sama yang tadi ya, konfigurasinya tinggal parameter protokolnya nanti yang harus diatur. Oke, sekarang kita coba setting untuk poin keempat, gimana konfigurasinya. Nah, kalian simak ya, mudah-mudahan masih konsentrasi. Oke, kita lanjutkan untuk target yang di poin 4, memblokir sebuah situs di internet pada jaringan WLAN yang menggunakan protokol web. Nah, sebelumnya kita udah setting akses poinnya ya, dan udah connect ke internet. Sekarang kita coba setting, bikin rule supaya jalur wireless itu ketika dia mengakses satu target ya situsnya, dia akan terblokir. Misalkan kita bikin targetnya
detik.com ya, misalkan detik.com akan jadi target blokiran kita. Rule-nya sebenarnya sama kayak yang tadi buat ngeblok yang wireless, yang kabel ya, yang jalur LAN. Pertama kita masuk ke menu IP, lalu firewall, terus ke sub menu filter rule. Di sini kita isi di bagian general, kita isi parameter chain forward ya, karena akan memfilter paket yang akan melewati router. Lalu kita isi in interface-nya dulu. Nah, in interface-nya kita pilih WLAN 1. Nah, karena kita akan menyaring paket yang asalnya dari jalur wireless. Lalu out interface-nya Ether 1 ya. Jadi in interface-nya WLAN 1, out interface-nya Ether 1. Lalu kita isi destination address-nya. Nah, kita kan nggak tahu nih IP-nya detik berapa. Nah, kita harus cari tahu dulu nih IP-nya detik. Kita buka command prompt, lalu ketikkan ss lookup, lalu kita masukkan situs targetnya, kita blokir. Nah, di sini kebetulan situsnya ini ada 2 alamat IP-nya. Coba kita masukkan satu-satu dulu ya. Ini harus dua-duanya harus kita masukkan nih. Kayaknya harus bikin 2 rule. Kita masukkan IP yang pertama dulu di destination address. Lalu kita set set actionnya, kita pilih parameternya drop. Oke, kita coba satu dulu ya, satu rule dulu. Oke, coba kita tes di jalur wireless. Nah, kita harus pindahkan dulu nih kliennya ke klien WiFi. Kita konekkan dulu ke akses pointnya. Oke, kita hubungkan dulu akses pointnya. Oke, di sini udah terhubung ke akses point ya. Lalu kita coba buka browser. Oke, tadi kita baru masukin 1 alamat situsnya. Tadi ada 2. Kita lihat apakah langsung bisa ke blok atau kita harus dua-duanya IP-nya harus dimasukkan. Kita buka detik.com. Nah, kita lihat di sini dia udah terblok sih di browser ya. Tadi kan diminta di poin keempat di protokol web. Ini sebenarnya udah di protokol web nih ketika kita menggunakan browser. Tapi coba kita ping detik.com. Nah, ternyata yang di browser ini masih connect nih. Kenapa? Karena baru 1 IP yang kita masukkan. Nah, yang di ping, nah dia masih mencari nih. Awalnya dia nggak connect. Paham nggak di sini? Karena tadi IP-nya detik itu punya 2 IP, jadi dia punya alternatif IP. Coba kita ping lagi ke detik. Nah, lihat ketika di ping dia udah keblok, tapi di browsernya masih connect. Nah, kalau masih kayak gini, berarti kita harus masukkan lagi IP yang keduanya. Ini tadi IP yang keduanya yang ini nih. Kita masukkan lagi ke pengaturan filter rule-nya. Tadi baru 1, jadi harus bikin 2 rule nih ceritanya. Sebenarnya ada tekniknya, gimana caranya kita ngeblok alamat situs, domain situs yang alamatnya lebih dari 1. Tapi di konteks ini kita mau pakai cara yang sederhana dulu nih, pakai yang sederhana tapi nggak terlalu simpel. Jadi kita bisa melakukan copy rule nih di sini. Buka rule yang tadi yang buat si detik.com tadi. Yang ini kita klik menu copy nih, copy. Nah, yang ini di oke. Nah, yang ini kita ganti, masukin IP yang kedua. Ini rule-nya sama nih, perhatiin. Nah, ya, ini yang WLAN jadinya ada 2 nih, ada 2 yang untuk WLAN.
tapi dia destinationnya beda IP. Kenapa tadi? Karena situs targetnya tadi punya dua alamat IP servernya, jadi punya alternatif gitu. Kalau yang satu mati, dia mengakses yang satunya, IP satunya. Makanya kenapa tadi di testing pertama, nah ketika kita tes ke browser ini masih kebuka ya, situsnya masih bisa diakses. Sekarang kita coba testing yang kedua, detik.com. Nah, setelah dua-duanya IP-nya dimasukkan, ini terlihat di sini muter-muter, artinya dia nggak bisa diakses. Coba kita ping. Nah, ini dua-duanya juga nggak bisa diakses lewat ping ataupun lewat browser. Sedangkan di konteksnya poin keempat tadi hanya yang melalui web. Jadi kita harus tambahkan parameter lagi. Tadi kan kita sama tuh yang rule yang pertama juga kita coba yang general dulu. Sekarang kita coba yang spesifik. Jadi nih untuk yang rule pertama yang buat target jaringan wireless, kita tambahkan nih parameter protokolnya TCP, lalu kita isi destination portnya. Destination port dari HTTP atau HTTPS ya. HTTP dan HTTPS. Misalkan kita tambahkan 80 sama 443 jadi HTTP dan HTTPS. Ini protokolnya jenisnya TCP karena protokol web itu termasuk kelompoknya TCP. Tadi yang ICMP mah dia berdiri sendiri, tidak perlu memasukkan destination port. Tapi ketika sebuah protokol dia termasuk ke dalam kelompok TCP, ya untuk membedakannya kita harus tahu alamat portnya. Contohnya tadi kan protokol web, berarti kita harus tahu alamat protokolnya HTTP sama HTTPS, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga edit sedikit, tambahkan parameter protokolnya untuk ini nih, yang rule yang kedua dari target tadi, target blokirannya WLAN ya. Kita masukkan juga sama nomor portnya. Nah, nanti jadi ketika dia di ping, perhatikan di sini ya. Ketika dia dipanggil atau diakses melalui ICMP, ini di ping nih, berarti dia protokol yang digunakannya ICMP. Detik, seharusnya dia tidak ke blok. Ya, tetap connect. Tapi ketika dia diakses melalui browser, artinya yang melalui protokol web, situs target tadi harus terblokir. Nah, lihat di sini muter-muter terus kan ya, menyambungkan terus. Nah, perhatikan di sini. Ya, gitu. Materi kali ini bisa dipahamin ya. Jadi ada parameter tambahan namanya protokol tadi ya. Jadi untuk target praktek kita nomor 1, 2, 3, sama 4 kita udah bisa selesaikan bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Nanti tunggu pertanyaan dari saya untuk kalian jawab ya. Hari ini juga harus selesai nanti sore. Oke, nanti kita ketemu di grup kita. Mungkin itu aja materi saya hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin step by step. Tadi sengaja saya potong-potong tadi ini ya. Istirahat dulu supaya kalian tetap fokus. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.